Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, akan saya jelaskan cara membaca atau mengerjakan IFAS. Setelah kita menganalisa SWOT, sekarang kita akan membuat IFAS dan EFAS. Mulai di pertama yaitu IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Di sini IFAS karena internal berarti adanya adalah kekuatan dan kelemahan. Kemarin kita sudah menganalisa SWOT. Kekuatannya misalkan pengalaman. Yang kedua misalkan loyalitas. Yang ketiga misalkan dukungan pimpinan. Yang keempat misalkan kerjasama tim solid. Yang kelima misalkan motivasi yang tinggi. Adapun kelemahan misalkan terbatasnya SDM. Yang kedua misalkan kemampuan masih otodidak. Yang tiga misalkan ilmu komunikasi lemah. Yang keempat misalkan sarpras terbatas. Yang kelima misalkan keahlian public speaking terbatas. IFAS ini diperoleh dari SWOT, dari kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya setelah itu kita membuat rating yang menentukan kita. Rating ini dimulai dari mana yang sekiranya nilainya tinggi untuk mendukung organisasi. Misalkan dukungan pimpinan, kita kasih nilai 8. Rekan-rekan sekalian, maksudnya sebelum kita masukkan rating, untuk kekuatan itu nilainya, kekuatan yang atas itu nilainya 6 sampai 9. Sedangkan kelemahan itu nilainya 2 sampai 5. 2 sampai 5, yang kekuatan 6 sampai 9. Sekarang kita contoh, kita buat rating. Misalkan dukungan pimpinan kita kasih rating 8. Sedangkan pengalaman kita kasih 7, loyalitas 7, sedangkan kerjasama kita kasih 6, yang motivasi yang tinggi 6. Terus kelemahan kita kasih misalkan SDM ini sangat penting sekali, kita kasih nilai 5. Yang kemampuan kita kasih 3. Ilmu komunikasi lemah ini pengaruh sekali, kita kasih 4. Sedangkan sarpas dan keahlian kita kasih nilai 2. Selanjutnya untuk bobot
ini diperoleh setelah mengerjakan AHP. Ya, setelah mengerjakan AHP. Di situ ada rumus kalau cara mengerjakan AHP. Nanti akan dijelaskan cara mengerjakan AHP tersendiri. Misalkan AHP-nya biasanya yang tinggi itu nilainya tinggi. Misalkan di sini 0, setelah mengerjakan AHP ditemukan di sini nilainya 0,11 misalkan. Loyalitas 0,11 lagi misalkan. Terus dukungan pimpinan ini 0,11 misalkan. Terus kerjasama tim misalkan 0,8. Terus motivasi yang tinggi juga misalkan 0,9. Kenapa kadang kita itu mengerjakan nilai rating sama atau rating berbeda kok bobotnya sama? Nah, kadang itu di AHP karena itu rumus, kadang itu pembulatan. Jadi kadang pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Nah, yang perlu rekan-rekan ketahui dari kekuatan ini nilainya adalah total bobot itu 0,50. Sama. Nanti di kelemahan juga dari 5 ini juga 0,50. Totalnya adalah 1. Nah, selanjutnya tadi kelemahan belum kita masukkan ya. Misalkan hasil dari AHP tadi, misalkan di sini SDM itu 0,16. Misalkan di sini 0,09. Terus ini 0,13. Syarat berbatas 0,6. Terus keahlian speaking 0,6 lagi. Cara selanjutnya adalah skor. Skor di sini yaitu hasil daripada bobot dikalikan rating. Jadi 0,11 dikalikan 7 berarti ketemunya adalah 0,77. Sama yang kedua 0,77, 0,88, 0,48, 0,54. Nah, di sini yaitu hasilnya skor dijumlahkan yaitu 3,44. Sama yang kelemahan juga dikalikan bobot dikalikan rating. Misalkan sini 0,80, 0,27, 0,52, 0,12, 0,12. Sama dijumlahkan yang 5 ini yaitu hasilnya adalah 1,83. Selanjutnya jumlah skor dari kekuatan ditambah jumlah skor kelemahan ditulis di bawah sini yaitu jumlahnya adalah 3,44 ditambah 1,83. Hasilnya adalah 5,27. Nah, rekan-rekan ini untuk mengerjakan IFAS. Selanjutnya yaitu EFAS. Nah, EFAS ini yaitu peluang dan ancaman. Nanti sama rekan-rekan, cara mengerjakan sama, IFAS itu sama. Jadi dari hasil SWOT tadi, kita tuangkan di sini sama mengerjakan dengan IFAS tadi. Terus skor, misalkan ya skor nanti untuk bobot diperoleh dari cara mengerjakan AHP. AHP biasanya
taruh di lampiran di belakang. Nah, jumlahnya di sini harus bulat 0,50. Peluang pun juga sama 0,50. Nah, rating yang menentukan tetap kita, yang menentukan mana yang bobot paling tinggi, bobot yang paling tinggi. Nanti hasilnya misalkan di sini hasil tadi 3,44. Terus yang ancaman misalkan nilainya 1,52. Nah, di sini nanti dijumlahkan ya. Nah, di sini bobot ini harus 1. Dari peluang tadi 0,5, ancaman 0,5, di sini harus berarti 1 ketemunya. Nah, terus selanjutnya skor ini di total skor peluang dan skor ancaman, yaitu misalkan 3,44 ditambah 1,52 yaitu 4,96. Setelah itu dari EVAS dan EVAS ini nanti untuk menentukan yaitu posisi organisasi. Ini mati deh. Nah, untuk menentukan posisi organisasi. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini posisi organisasi. Kalau menurut Setio itu apa? Dimulai dari kelemahan sampai kekuatan. Sini kelemahan, sini kekuatan. Ini menurut Setio. Jadi di sini mulai dari 1 ya. Selanjutnya 2, 3, 4. Sini 5. 5 posisi adalah di koordinat di tengah. Nah, selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Ini menurut Setio. Sama yang vertikal ini yaitu mulai dari peluang sampai ancaman. Sama mulai dari bawah juga, mulai dari ancaman nilainya. 1, 2, 3, 4, 5 posisi di tengah. Lanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Sama. Selanjutnya tadi dari IFAS misalkan yaitu ketemu di 5,27, yang tadi IFAS 5,27. Selanjutnya EVAS-nya ketemu 4,96. Mari kita taruh titik koordinatnya. 5,27 IFAS, kelemahan kekuatan. Kelemahan kekuatan. 5,27. Nah, 5,27 adalah sekitar sini sebelum 6 ya. Ini kita tarik ke bawah. Titik dulu. Nah, yang EVAS misalkan 4,96 hampir 5, berarti kita taruh sini. Nah, kita tarik. Nah, ini di sini. Berarti inilah tempat atau posisi organisasi. Jadi berarti 5,27, 4,96. Nah, disinilah letak posisi organisasi. Maksudnya apa? Ini berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 yaitu optimalisasi. Sesuai judul kita. Nah, optimalisasi maksudnya yaitu mengoptimalkan kekuatan yang ada. Terus yang di sini adalah kita menekan ancaman supaya organisasi itu tidak terpuruk, organisasi itu baik. Nah, itu maksudnya.
Tetapi apabila kok nanti ini ketemu di kuadran 1, itu agresif atau akselerasi agresif. Nah, berarti organisasi siap berkembang. Sudah istilahnya SDM dan lain sebagainya itu sudah mumpuni, sudah siap. Nah, biasanya kita optimalisasi itu berada di kuadran 2, di sebelah sini kuadran 2. Itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan setelah IFAS dan EFAS, yaitu kita SFAS strategis. SFAS ya, strategis. SFAS. SFAS ini kita ambil 10 dari IFAS 5 ya, dari EFAS ini 5, dari EFAS juga 5. Dari IFAS ini 5 ini yaitu dilihat yang tertinggi bobotnya, diambil yang bobot ya, diambil bobot ini yang tertinggi. Nah, yang tertinggi misalkan tadi IFAS, misalkan ini 0 di kekuatan 0,11 paling tinggi, ini ada 3. Terus di kelemahan ini di atas 1 ada 2, yaitu nomor 3 ini dan nomor 1, 0,13 dan 0,16. Nah, berarti sudah cukup. Yang kekuatan 3, yang kelemahan 2. Nanti apabila menemui misalkan bobotnya sama, jumlahnya 0,1 itu lebih daripada 5, nah, nanti silahkan ambil salah satu. Yang jelas nanti yang dimasukkan di SFAS yaitu 5 saja. Nah, di sini misalkan pengalaman, loyalitas, dukungan. Nah, ini kita masukkan ke sini, ke kolom EFAS ini. Sama, di sini bobot, terus rating, sini skor. Nah, bobot otomatis kita harus menghitung AHP ulang lagi. Untuk rating, misalkan di sini pengalaman ya, nomor 1 tadi dari IFAS yaitu ada pengalaman dan loyalitas, dan satunya lagi dukungan pimpinan. Nah, rating ini kita tidak boleh memulai awal lagi. Rating ini diperoleh yang tadi memasukkan dari IFAS dan EFAS. Pengalaman tadi kita kasih 7, loyalitas kita kasih 7, dukungan pimpinan kita kasih 8. Lanjutnya dari kelemahan tadi ada terbatasnya SDM, terus ada lagi ilmu komunikasi lemah. Nah, ilmu kondisi lemah ini ratingnya 5, yang ilmu kesimpulan adalah 4. Nah, sama rekan-rekan, yang 5-nya lagi kita ambilkan dari EFAS, sama seperti tadi. Rating yang diisi rating di bawah ini itu apa yang dituangkan dalam EFAS yang tadi. Selanjutnya bobot, otomatis kita menghitung ulang lagi AHP. Ya, bobot. Nah, bobotnya dimasukkan nanti di sini. Ya, dimasukkan di sini. Misalkan sini ketemu misalkan berapa? Misalkan 0, berapa? 0,2 0,12 misalkan. Terus ini 0,12 juga misalkan. Ini 0,13 misalkan. Terus ini 0,09, ini 0,08 misalkan. Nah, skor sama, cara menghitungnya yaitu bobot dikalikan rating. Ya, misalkan ini 0,84, ini sama 0,84, yang ini 1,4, yang ini 0,45, yang ini 0,5.
32. Sama, nanti menghitung sampai nomor 10 sini ya. Itu sama, caranya sama. Nah, selanjutnya apa? Nilai skor ini yaitu untuk menentukan jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Jadek, dek, terus dang, jang. Sini ya. Nah, panjang. Nah, caranya menghitung yaitu jangka pendek, jangka sedang dan jangka ini kita hitung. Misalkan ya nanti ini dimasukkan, ini kita kasih contoh yaitu misalkan ini 1, yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Misalkan contohnya 1,04. 1 ini 0,84, 0,84, 0,32, 0,15. Misalkan ini contoh aja. Nah, cara menentukan mana yang masuk jangka pendek, mana yang masuk jangka panjang. Nah, ini kita hitung kembali. Nah, jadi masa itu kan ada 3. Masa itu ada 3. Ini ya, ini kita untuk mempermudah aja. Masa itu ada 3. Ini jangka pendek, dek. Ini jangka sedang. Ini jangka panjang, jang. Kan bagi 3. Utuh kita bagi 3. Berarti di sini adalah yang terkecil atau yang terendah. Dari hasil ini tadi yang terendah adalah misal 0,15. Ini 0,15. 0,15. Yang tertinggi berapa? Yang tertinggi di sini 1,04. Ada 1,04 ya. Misalnya di sini 1,04. Nah, selanjutnya ini kita bagi 1,04 tertinggi tadi dikurangi yang terendah. Tertinggi kurangi terendah. Berarti 1,04 dikurangi 0,15. Kita kurangi 14 kurangi 5 9. 9 kurangi 1 8. Berarti 0,89 ya. 0,89 berarti tadi 0,89 ini intervalnya. 0,15 sampai 1,04 itu intervalnya adalah 0,89. Ini kita bagi 3 selanjutnya ya. Kita bagi 3. Kita bagi 3. 0,89 dibagi 3 adalah 0,296 ya. 0,296. Nah, berarti kita masukkan 0,15 ya ditambah interval masing-masing ini adalah 0,29. Di sini 0,29. Di sini 0,29. Kita tentukan titiknya. Nah, 0,15 ditambah 0,29 yaitu ketemu 0,44 ya. 0,446 ya. 446. Yang ini 1,04 tertinggi dikurangi saja. Kurangi 0,296. Berarti di sini 0,742 ya. 742. Atau sama 0,446 ditambah 0,296. Nanti akan ketemunya akan sama. Nah, disinilah ini intervalnya. Intervalnya itu di sini. Nah, ini intervalnya.
Pendek, sedang, panjang. Berarti setelah itu kita tentukan di sini dari skor ini tadi mana yang masuk jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Nah, sekarang jangka pendeknya ada di mana saja ini? Coba kita lihat. Jangka pendek yaitu 0,15 sampai 0,446. Ini jelas. Ya, jelas. Ini masih di bawahnya 0,446. Terus ini juga di bawahnya 0,446. Ini masih juga. Berarti ada 4 jangka pendeknya. Yang ke-10, ke-9, ke-5, dan ke-4. Terus selanjutnya yang sedang 0,446 sampai 0,742. 0 di atasnya 0,446. Ini berarti 446. Oh, ini 0,45. Ini masuknya adalah jangka sedang, bukan jangka pendek ya. Maaf. Maksudnya di sini. Karena 45, di atasnya 446. Nah, sampai 0,72. Oh, cuma satu aja ini terbatas EDM, jangka sedangnya. Terus cuma satu aja. Terus jangka panjangnya berarti di atas daripada 0,742. Berarti ini apa? Nomor 8, nomor 7, nomor 6. Nah, 1, 2, 3 ini masuk semua. 1, 2, 3. Berarti ada 6 ya yang jangka panjang. Nah, itu rekan-rekan sekalian cara yaitu mengerjakan IFAS, EFAS, dan ESFAS. ESFAS ini ESFAS ini kan strategi. Nanti otomatis mana yang didahulukan. Otomatis jangka pendek. Jangka pendek mereka harus segera dicukupi supaya organisasi itu baik. Nah, jangka sedang, jangka panjang. Berarti 1 tahun itu kalau 1 tahun dibagi 3 lah. Misalkan jangka pendek berarti segera untuk dilaksanakan catur pertama, catur kedua, catur ketiga. Nah, itu rekan-rekan sekalian cara mengerjakan IFAS, EFAS, dan ESFAS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.